salam dan bahagia. Bapak Guru Hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya memandang anak hanyalah selembar kertas putih, dan kita berkewajiban untuk mengisi kertas tersebut dengan bebas. Sebagai guru, kita harus selalu di depan memberikan contoh yang baik bagi murid kita. Saya hanya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, dan saya meyakini bahwa tempat belajar terbaik adalah di dalam kelas, dan murid duduk dengan tenang saat belajar. Saya hanya fokus pada nilai kognitif saja, tanpa memperhatikan aspek yang lain. Saya akan merasa gagal jika murid saya tidak mencapai KKM. Setelah saya memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa anak itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram, dan pendidik berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Mendidik bukan mengubah apa yang menjadi dasar setiap murid, tapi mendidik adalah mengubah lakunya dan menuntunnya ke arah yang lebih baik. Saya meyakini bahwa mendidik itu bukan hanya memberi contoh yang baik, atau ing arse sung tulade, tapi mendidik juga harus bisa memberi semangat kepada murid di tengah-tengah kesibukan, atau ing madya mangun karse. Dan tuturi handayani, yaitu pendidik harus mampu memberikan dorongan dari belakang. Seorang pendidik juga harus bisa memberikan kemerdekaan dalam belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Sebagai pendidik, saya juga sadar akan kodrat anak, yaitu bermain. Sehingga, ketika kita menyelipkan permainan ke dalam pembelajaran, akan menciptakan iklim belajar yang nyaman dan menyenangkan. Saat ini, saya menyadari bahwa aspek kognitif bukanlah aspek yang terpenting dalam pendidikan, namun harus diseimbangkan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Pendidikan merdeka adalah pendidikan yang memberikan kebebasan belajar bagi setiap murid. Namun, kebebasan tersebut memiliki budi pekerti sebagai rambu-rambunya. Budi pekerti akan membentuk manusia yang beradab. Saya meyakini bahwa tempat belajar yang baik bukan hanya di kelas, namun tempat belajar yang baik adalah alam atau lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan akan memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, serta berguna bagi kehidupan di masyarakat. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan merdeka belajar pada kelas saya sesuai dengan apa yang digaungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Indonesia. Saya akan melibatkan murid saya dalam merancang pembelajaran agar mereka antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Saya juga akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi agar proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid, sehingga mereka akan merasa senang saat belajar. Saya akan merancang model pembelajaran yang menarik, yang mendorong murid untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sebagai pendidik, saya harus bisa memfasilitasi siswa dengan membangun pengalaman belajar dari lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupannya. Serta, dalam proses pembelajaran, saya juga harus mengintegrasikan cara-cara kekinian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam memberikan kebebasan, saya juga harus tetap memberikan rambu-rambu dan menanamkan budi pekerti agar anak tidak kehilangan arah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.